Ia mendidik aku ke air yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena kami. Kerajaan yang terbaik oleh karena rasa. Mari kita halau puja kita Bapa satu hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang maha besar, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai PTS kami Bapa. Kiranya Kau memberkati dan kiranya Kau memberikan kami kepintaran Bapa, supaya kami dapat menjawab soal-soal PTS yang diberikan oleh guru-guru Bapa. Tuhan, Kau berkati juga Bapa buat guru-guru yang mengajari kami Bapa. Kau berikanlah mereka kesehatan, kesabaran Bapa. Kau berikan juga mereka rezeki yang melimpah Bapa. Tuhan, Kau berkati juga kedua orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kau berikanlah mereka kesehatan Bapa, kekuatan, dan Kau berikan juga mereka rezeki yang melimpah Bapa. Tuhan, Kau berkati juga teman-teman kami yang ada di rumahnya masing-masing Bapa. Kau berkatilah mereka supaya mereka dapat menjawab soal-soal PTS nanti Bapa, yang akan diberikan oleh guru-guru Bapa. Tuhan juga berkati juga buat sekolah kami Bapa. Kau berkatilah sekolah kami supaya sekolah kami dapat junjung tinggi yang di masa depan Bapa. Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
Aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Baik, mari kita berdoa. Puji dan syukur di pagi hari yang baik ini, karena Tuhan memelihara kami malam ini, dan kami boleh hidup lagi anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami sambut di dalam sukacita. Biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan,
berfirman Engkau, kami sudah siap untuk menerima dan mengajarkan firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik anak Bapak, selamat pagi semuanya. Tentu sehat kita semua, sudah bangun dari tidur dan saat ini diberikan tenaga yang baru. Lebih dari itu lagi, kita akan menerima mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 34. Ya. Buka Alkitabmu, kita sama-sama membaca Markus 7 ayat 34. Sudah ketemu? Mari kita membaca bersama-sama dengan judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Sekali lagi, kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, terbukalah. Ephata artinya terbuka. Yang menjadi tema adalah yaitu Ephata. Apa tadi arti kata Ephata? Artinya adalah terbukalah. Anak-anak Bapak yang terberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah melihat, menyaksikan seorang ibu yang melahirkan seorang anak, apakah wanita atau pria. Kita pernah melihat setelah dilahirkan, umurnya 1 bulan, 2 bulan, atau baru dilahirkan, tidak ada suaranya. Artinya si bayi yang baru dilahirkan itu tidak menangis. Ya, biasanya kalau anak-anak baru lahir suaranya keluar, ya kan? Kan gitu kan? Iya, suaranya keluar. Dia tidak mengeluarkan, bayi itu tidak mengeluarkan suara. Dan semakin besar dia tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa bersuara dan tidak bisa berkata-kata. Ini disebut adalah tuli. Biasanya seorang anak tuli itu dia sekaligus bisu, yang disebut dengan tuli bisu. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Iya. Biasanya kalau tuli itu tidak bisa berkata-kata, itu otomatis. Dan pada waktu itu, di dalam firman Tuhan ini, Yesus berada ya di dalam satu kota. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain, yaitu di daerah Dekapolis. Banyak orang yang mengikutinya, secara khusus orang-orang yang sakit. Di antara sekian banyak yang sakit itu, dibawalah seorang yang bisu tuli, ya, yang tuli bisu.
kepada Yesus. Karena orang pada waktu itu percaya bahwa Yesus itu mempunyai kuasa yang luar biasa, dapat memberikan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Oleh karenanya, ya, dia dibawa kepada Yesus dan mempunyai suatu keyakinan bahwa Yesus pasti bisa memberikan kesembuhan kepada si anak. Anak-anak Bapak, maka tergeraklah hati Yesus berbelas kasihan melihat orang yang sakit ini, yang tuli bisu ini. Dan Yesus di dalam ayat ke-34 itu dikatakan, dia menengadah ke langit dan menarik nafas dan hanya berkata kepada yang tuli bisu itu, Ephata, artinya terbukalah. Maka di sana terjadi mujizat penyembuhan seketika itu juga, seperti membalikkan telapak tangan ini. Luar biasa. Itu adalah kuasa penyembuhan yang diberikan oleh Yesus kepada yang sakit tuli bisu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka orang yang tuli bisu ini bisa mendengar dan bisa bercakap-cakap, ya, dan bisa berkata-kata seperti kita, saudara dan kita. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, bagaimana anak-anak Bapak? Kalau orang tuamu atau abang kakakmu memanggilmu, ya, hai Mateus, kemari kerjakan ini. Ya, kau pura-pura tuli, ya, tidak mendengar, pura-pura tidak mendengar. Dan banyak lagi, ya, anak-anak Bapak mungkin kalau dipanggil gurunya atau ditegur pura-pura tidak mendengar, ditutup telinganya. Awas, kalau engkau terus menutup telingamu, pura-pura tuli, bisa nanti kau akan menjadi tuli, tidak mendengar apa. Jangan lakukan itu, ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua, abang kakak dan siapapun, dengarkan dan datanglah kepadanya. Ada apa? Ada apa, ibu? Ada apa? Ada apa, kakak? Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Ya. Bapak, anak-anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini, seorang tuli bisu itu telah disembuhkan oleh Yesus. Maka kita juga pada saat ini harus dengan peka mendengar dan berkata-kata dengan baik. Telinga itu adalah dipakai untuk mendengar. Mulut itu diberikan Tuhan adalah untuk berkata-kata dengan baik, sopan dan teratur. Itu diberikan oleh Tuhan. Mari kita lihat, alangkah bahagianya seorang tuli bisu itu yang sudah sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia mendapat anugerah kesembuhan yang sungguh luar biasa. Kami yang sehat ini pakai telinga dan mulutmu itu dengan baik. Ya, kalau berdoa dengar suara yang mendoakanmu. Kalau orang berkata-kata kepadamu, dengar suaranya dengan baik. Apalagi engkau sebagai pelajar mendengar, ya, mendengar dengan baik, maka engkau mendapat ilmu, pengetahuan segudang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Pakailah telingamu dengan baik, pakailah mulutmu dengan baik, bersuaralah dengan baik, memuji Tuhanlah dengan baik dan benar. Ya, dengan baik suaramu keluarkan dengan baik dan benar.
karena Engkau datang melawat kami semua. Kadang-kadang kami tuli, tidak mendengarkan firman-Mu. Kadang-kadang kami berkata tidak baik, tidak jujur. Tetapi sebagaimana seorang yang tuli bisu, Engkau sembuhkan, dia merasa bersukacita, karena selama ini dia tidak dapat berkata dan mendengar, tetapi diganti dengan sukacita, sehingga dia dapat mendengar dan berkata-kata. Demikianlah anak-anak kami semuanya sebagai pelajar, biarlah mereka boleh berkata-kata dan mendengar dengan baik, sehingga mereka mendapat pelajaran yang baik, pengetahuan yang baik untuk masa depan mereka. Persiapkan mereka Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi ujian-ujian, supaya mereka boleh mendapat nilai baik, karena mereka sudah mendengar dan belajar dengan baik. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, apapun yang mereka lakukan, berkati setiap pekerjaan mereka, berikan kesehatan kepada mereka dan panjang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak kami yang di rumah? Semoga masih sehat dan tetap sukacita. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah daring kita pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin mengumumkan bahwa pada tanggal 8 April 2021 kita akan tetap mengadakan ibadah daring. Dan di tanggal itu ibadah daring kita dalam rangka perayaan Paskah. Oleh karena itu, buat anak-anak kami semua yang ada di rumah, untuk memeriahkan acara Paskah ini, kami mengundang anak-anak kami semua untuk berpartisipasi dalam mengikuti perlombaan menghias telur Paskah. Kami yakin bahwa anak-anak kami di rumah akan mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam menghias telur Paskah pada perlombaan kali ini. Nah, dalam video ini juga akan memberikan contoh bagaimana anak-anak kami boleh menghias telur Paskah. Jadi ini hanya contoh ya, anak-anak kami boleh membuat ide kreatif yang lainnya. Oke, jadi perhatikan contoh berikut bagaimana menghias telur Paskah dan bagaimana membuat wadah atau keranjang telur Paskah. Saksikan ya. Bahan-bahannya adalah telur yang sudah direbus, kemudian cat air, palet, kuas, kertas, pensil, lem, spidol, dan gunting. Kemudian kita bisa pilih warna cat air yang kita inginkan. Di sini mencontohkan warna putih dan biru. Boleh anak-anak kami di rumah ambil warna yang lain ya. Yang kedua juga boleh membuat di sini ada warna gabungan antara biru dan merah. Ini juga kita aduk supaya merata dan bergabung warnanya menjadi agak pink seperti itu. Untuk mewarnai telur kita boleh letakkan di wadah yang kecil dan membuatnya dengan double tip supaya kita bisa megang ujungnya. Nah, lalu kita boleh mewarnai sesuai dengan tadi pewarna yang sudah kita campur dan sesuai keinginan kita warnanya. Nah, langkah berikut bisa kita buat gambar kuping kelinci atau telinga kelinci ya, dengan ukuran yang boleh selera, sesuai selera. Ada yang boleh agak besar, kemudian ada yang agak kecil supaya bisa kita kombinasikan nanti ya. Lalu kita gunting dengan perlahan sesuai dengan bentuk yang sudah kita gambarkan. Hingga membentuk seperti ini, sehingga kita boleh mewarnainya sesuai dengan warna telur yang sudah kita selesaikan tadi. Kita lanjut dengan membuka double tip dari wadah yang tadi kita tutup dengan telur ya. Kita lanjutkan untuk mewarnainya hingga merata. Kemudian boleh kita keringkan dekat kipas angin atau boleh kita diamkan beberapa menit sampai telurnya mengering. Setelah itu kita lanjut untuk mewarnai bagian kertas yang akan kita hias dan kita tempelkan ke telur. Boleh kita kombinasi dengan warna yang lebih tua atau dengan warna yang lebih muda dari masing-masing sesuai selera kita. Kita boleh tempelkan seperti ini sehingga terjadi kombinasi warna yang menarik. Selanjutnya kita boleh ngambil spidol dan boleh kita hias telur yang sudah kering. Kita boleh warnai dengan menggambarkan bagian mata ataupun hidung dari kelinci.
Selanjutnya kita ambilkan lem dan kita mulai menempelkan kertas yang tadi sudah kita warnai untuk menjadikannya menjadi telinga kelinci. Kita boleh tempelkan seperti ini dan jadi lebih menarik. Kita juga boleh menghiasnya dengan boleh mengkombinasikan dengan warna spidol yang berbeda sehingga telur tampak lebih menarik dan tampak lebih bervariasi. Anak-anak kami juga boleh berkreasi dengan pola-pola yang lainnya, contoh seperti ini, sehingga lebih banyak variasi telur yang boleh dibuat dan menjadikan telur pasca lebih menarik. Berikutnya memang akan memberitahu bagaimana cara membuat tempat telur pasca dari gelas plastik bekas. Bahan-bahan yang kita gunakan pita boleh sesuai warna yang kita inginkan, kemudian hefter, gunting, dan juga beberapa kemasan air mineral gelas. Kemasan air mineral boleh kita gunting sehingga membentuk wadah yang lebih kecil seperti ini. Wadah tersebut kita akan gulungkan dengan pita yang sudah kita sediakan. Kita boleh sediakan dan tempelkan pada kemasan atau wadah yang sudah kita perkecil tadi. Kita gulung di sepanjang ujung wadah kemasan air. Lalu kita hektarkan supaya pitanya boleh menempel. Kita gunting sehingga dia boleh rapi dan terlihat seperti ini. Kita ambil dan potong bentuk pita yang lainnya, warna yang lainnya, itu kita jadikan sebagai pegangan dan kita tempelkan seperti ini. Semuanya sudah selesai dan pita-pita ini juga boleh kita kombinasi dengan kita bentuk pita atau kita bentuk bunga atau bagaimana untuk menambah hiasan dari kemasan air mineral supaya lebih menarik. Pita-pita tersebut boleh kita tempelkan pada kemasan air mineral tersebut sehingga boleh tertempel seperti ini dan nampak lebih menarik ya keranjangnya. Anak-anak kami juga boleh menambah hiasan-hiasan lain yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana sehingga keranjang-keranjang akan nampak lebih menarik dan telur pasca boleh kita letakkan di dalam keranjang tersebut. Ayo anak-anak kami yang di rumah, silahkan buat wadah untuk telur pasca kamu sekreatif mungkin ya. Sekian contoh yang bisa kami berikan buat anak-anak kami semua. Semoga menginspirasi dan menimbulkan ide-ide baru dari anak didik kami untuk menghias telur pasca. Nah, ayo silahkan dibuat telur paskanya dan kami sangat menunggu ide-ide kreatif tersebut dan segera kirimkan videonya kepada wali kelas masing-masing. Oke, semangat anak-anak kami semuanya.